warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membuat video yang mempresentasikan web kami. Kami adalah kelompok Web Travel Jogja dari kelas Informatika 07 Angkatan 2022. Kelompok kami diketuai oleh Imam Masduti dengan NIM 22114946 dan beranggotakan yaitu saya sendiri, Stanley, Marcel Bombong dengan NIM 22114973, Agus Chandra Alfani 22114954, Azhar Rizkola 22114981, Claudio Gilang Wicaksana dengan NIM 22114994, Nicholas Tegar Nurhadi Putra dengan NIM 22114970. Langsung saja mungkin kami akan mempresentasikan web travel kami yang akan dimulai dengan Mas Agus. Silakan Mas Agus. Silahkan tampilkan ke menu kontak, Mas. Di sini saya mengerjakan bagian kontak. Di sini pengguna harus memasukkan first name, last name, email, phone number, dan message. Tolong ditambahkan, Mas. Oke, silahkan langsung lanjut ke codingan di submit kontak. Oke, pada kode awal require once di sini berfungsi untuk mengimport file config PHP untuk menghubungkan ke database. Lalu first name, last name, email, phone, dan message mendefinisikan variabel dari formulir yang tadi untuk menyimpan data inputan. Lalu server request method post memeriksa apakah formulir sudah dikirim dengan metode post atau belum. Jika sudah, seluruh kode dalam blok ini akan dieksekusi. Berikutnya ada first name, last name berfungsi untuk mengambil data dari inputan formulir tadi. Trim di sini berfungsi untuk menghapus spasi yang ada di awal dan di akhir string yang diambil dari input formulir tadi. Lalu ada SQL port di sini digunakan untuk menyimpan data ke tabel kontak pada database. Lalu ada if statement di sini berisi koneksi ke database. Jika berhasil, if ini akan dijalankan. Lalu MySQL statement bin param di sini variabel diikat ke pernyataan yang persiapan sebagai parameter. Lalu if MySQL statement execute di sini menunjukkan jika berhasil maka user akan dialihkan ke tampilan submit berhasil. Jika salah akan ditampilkan pesan kesalahan. Lalu else ini jika SQL tidak bisa disiapkan maka pesan kesalahan juga akan ditampilkan. Lalu kedua kode terakhir menutup pernyataan dan koneksi ke database. Berikutnya ke tampilan about, Mas. Di sini saya juga mengerjakan bagian about yang mengkoneksikan ke database yaitu pada tim kami. Di sini saya mengambil data dari database. Lanjut ke kode di fetch team. Di atas. Nah, pada kode awal server name, username, sampai DB name kode tersebut digunakan untuk koneksi ke database dengan nama Travel Jogja. Lalu kode berikutnya membuat koneksi, lalu memeriksa koneksi. Jika koneksi gagal, maka akan ditampilkan pesan koneksi gagal. Lalu ada SQL yang digunakan untuk mengambil data name dan nama dari tabel admin. Lalu result ini akan menyimpan hasil dari query di atas. Query untuk menjalankan query tersebut, jika berhasil maka akan disimpan dalam result. Tim array di sini
variabel array kosong yang digunakan untuk menyimpan setiap baris data yang diambil. Lalu if di sini berfungsi untuk memeriksa apakah query memiliki satu atau lebih baris data. Jika jumlah baris data lebih dari satu, maka if akan dieksekusi. Lalu while di sini akan terus berjalan selama ada baris data yang bisa diambil. Tim row di sini setiap baris data yang diambil ditambahkan ke dalam array tim. Lalu else di sini jika query tidak ada baris data atau nol, maka else ini akan dieksekusi. Lalu berikutnya adalah menutup koneksi ke database. Echo JSON encode di sini data yang disimpan di array tim diubah menjadi format JSON. Lalu bisa tampilkan ke about kode bagian about mas. Di kode HTML. Paling bawah ada script. Di sini menggunakan fetch untuk mengambil data dari fetch tim PHP, lalu mengubah respon menjadi format JSON, mendapatkan elemen tim list dan menambahkan data tim ke dalam elemen tersebut dengan membuat elemen list untuk membuat anggota tim. Lalu ke tengah mas ada untuk menampilkan agak atas bawah di tengah elemen nomor 100-an bawahnya itu. Nah itu data tim di sini, data tim akan dimuat di ID tim list halaman nomor 104 akan ditampilkan di situ di bagian full. Oke, sekian dari saya. Oke, baik. Mungkin sekarang kita lanjut ke Mas Imam untuk menjelaskan apa yang dia kerjakan dan bagian-bagiannya dalam kelompok. Silakan Mas Imam. Oke, Mas Teli, coba tampilkan pesan kotak Mas di dashboard. Nah, di fitur ini datanya diambil dari kontak. Coba Mas, kodenya Mas. Di home Mas. Kode ini mengambil semua data dari tabel kontak, kemudian menghitung jumlah total hasil dengan result 6 rows, lalu menghitung jumlah halaman yang diperlukan dengan membagi jumlah hasil dengan jumlah hasil per halaman, number of contact, kemudian mengecek halaman kontak saat ini dari parameter URL, get contact, dan jika tidak diset, diatur ke halaman 1, menghitung indeks hasil pertama dari halaman saat ini, this kategori fish result, kemudian mengambil hasil sesuai halaman saat ini dengan menggunakan klausa limit, kemudian menyimpan hasil ke dalam array kontak. Function di sini, fungsi ini menerima dua parameter koneksi database, connection DP, dan nama tabel. Kemudian menjalankan query untuk menghitung jumlah total baris dalam tabel tersebut. Kemudian mengembalikan jumlah total baris jika query berhasil atau 0 jika gagal. Oke, fitur selanjutnya, fitur menambahkan admin. Terus, terus. Di fitur ini, di sini kita bisa mengisi NIM nama, password, dan mengupload gambar untuk membuat admin baru. Tuh mas, isi mas.
admin sudah tampil di data admin. Tuh Mas, tampilin kodenya Mas. Nah, di sini kita memulai sesi PHP ini diperlukan menggunakan variable sesi session yang menyimpan informasi pengguna di seluruh halaman. Kemudian menyertakan file config PHP yang biasanya berisi pengaturan koneksi ke database. Kemudian memeriksa apakah pengguna sudah login, periksa apakah variable session diatur dan dinilai true. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login PHP, dan eksekusi script dihentikan dengan exit. Kemudian inisialisasi variabel, menginisialisasi variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nilai input dari formulir dan pesan error untuk setiap input. Kemudian memproses data formulir. Di sini meriksa apakah formulir dikirimkan dengan menggunakan metode POST. Kemudian validasi NIM. Di bagian ini memeriksa apakah input NIM kosong setelah menghapus spasi di awal dan akhir. Jika kosong, mengisi variabel error NIM error dengan pesan error. Jika tidak, menyimpan nilai input ke variabel NIM. Kemudian validasi nama. Bagian ini memeriksa apakah input nama kosong setelah menghapus spasi di awal dan akhir. Jika kosong, mengisi variabel error name r dengan pesan error. Jika tidak, menyimpan nilai input ke variabel name. Kemudian validasi password. Di bagian ini memeriksa apakah input password kosong setelah menghapus spasi di awal dan di akhir. Jika kosong, mengisi variabel error password error dengan pesan error. Jika tidak, menginvisi password menggunakan password hash dengan algoritma default dan menyimpan hasilnya ke variabel password. Kemudian di bagian validasi unggahan gambar. Apa lagi Mas? Nah, di bagian ini memeriksa apakah ada kesalahan pada penggunaan file dengan file image error. Jika tidak ada kesalahan, upload error, oke, menentukan direktori tujuan upload admin dan nama file tujuan target file. Kemudian mendapatkan ekstensi file dan memeriksa apakah file adalah gambar valid menggunakan get image. Jika file bukan gambar atau format file tidak diizinkan, hanya JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Kemudian mengisi variabel error image dengan pesan error. Kemudian memasukkan data ke database. Apa lagi Mas? Di sini bagian ini jika tidak ada error validasi, kode ini memeriksa apakah NIM sudah ada di database. Kemudian menyiapkan pernyataan SQL check untuk memeriksa NIM di tabel admin. Kemudian mengikat parameter spark param NIM dan mengeksekusi pernyataan. Jika NIM sudah ada, mengisi variabel error NIM error dengan pesan error jika ada kesalahan saat eksekusi mencetak pesan error. Oke lagi Mas. Jika tidak ada error terkait NIM, kode ini menyiapkan SQL insert untuk memasukkan data baru ke data admin, kemudian mengikat parameter dan mengisi pernyataan. Jika berhasil, memindahkan file yang diunggah ke direktori tujuan target file. Jika file berhasil dipindahkan, mengarahkan pengguna ke halaman daftar admin list PHP. Jika ada kesalahan saat mengunggah file atau eksekusi pernyataan mencetak pesan error. Kemudian menutup koneksi database jika masih terbuka. Sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Eh, Mungkin kita langsung saja ya lanjut ke anggota kelompok yang selanjutnya.
Silakan Mas Azhar. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya pada Mas Dani ya. Mungkin langsung ke tampilan login Min ya, Mas. Oke, di sini kami sudah menyiapkan data untuk login pada tampilan ini. Mungkin langsung dimasukin aja, Mas, datanya. Nah, di sini langsung masuk ke halaman data. Jadi setelah ini langsung ke dashboard. Mungkin langsung ke kode di PHP login. Nah, pada baris yang mungkin dari yang pertama ya. Baris yang pertama di sini tuh kita definisikan variabel yang menginisialisasi dengan nilai kosong. Jadi variabelnya nim dan password, terus diinisialisasi dengan string kosong. Dan ada variabel nim rr dan password rr untuk dan menginisialisasinya dengan string kosong untuk menyimpan kesalahan error, menyimpan pesan kesalahan. Lanjut ke baris selanjutnya, di if method tuh untuk memeriksa apakah metode post, terus dia langsung menunjukkan bahwa form telah dikirim. Nah, lanjut dari setelah kita ke if empty trim post name, terus sini tuh kita memeriksa apakah input name tuh kosong atau gitu. Nah, jikalau kosong dia menetapkan pesan kesalahan itu tuh, please enter name kayak variabel name r tadi. Terus jika tidak kosong, else-nya trim post name tuh, jadi kita menetapkan variabel name. Lanjut lagi ya, di check if itu kita memeriksa kosong seperti yang tadi. Kalau passwordnya kosong, dia ntar kalau pakai variabel yang tadi yang password rr tuh dengan isi stringnya please enter your password, kalau dia terisi dia langsung kepakai variabel. Nah, mungkin karena sama kita ke bawahnya, di mana bawahnya itu memvalidasi apakah ada kesalahan pada input name sama passwordnya di if empty name r dan password r tuh. Nah, di selanjutnya di SQL select name password from admin where name-nya itu tuh untuk memilih name sama password pada admin, di mana name sama input yang akan diberikan tuh. Di selanjutnya di bawahnya itu untuk mempersiapkan ya, MTS NTNT itu persiapkan pernyataan SQL untuk menggunakan MySQL prepare musinya. Selanjutnya mungkin di MySQL SMTP param tuh dia untuk mengikat variabel ke pernyataan yang dipersiapkan sebagai parameter dengan tipenya itu string S2 string. Terus di bawahnya itu menetapkan parameter name-nya sama dengan name. Lanjut lagi ke if MySQL execute itu di situ tuh menjalankan pernyataan SQL yang telah disiapkan tadi. Terus di bawahnya tuh kita mempersiapkan hasil dari pernyataan, yaitu MySQL desktop result. Nah, selanjutnya ini ditemukan dalam data
dengan jumlah baris itu di bagian itu STMT room rows row. Terus kita ikat lagi variabelnya, jaraknya lagi seperti tadi. Terus jika passwordnya diberikan, password yang di database, password yang diberikan, dia akan memulai sesi baru dan menyimpan status login dengan ini variabel pengantar. Terus jika berhasil dia akan langsung ke home. Jadi header page itu untuk ke home-nya gitu. Terus jikalau salah, dia ntar bakalan tadi yaitu password itu the password your valid. Mungkin di bawahnya lagi mas. Nah untuk else itu name R, kalau display dia akan nampilin untuk selanjutnya gitu juga kesalahan pada menghubungan base sama PHP-nya gitu. Terus bawah sekali itu ntar dia nutup dari si SQL-nya. Mungkin ini untuk login. Lanjut ke bagian saya yang selanjutnya yaitu bagian delete admin. Mungkin tampilannya dulu di admin. Nah di sini saya ngedelete salah satu memfungsikan button delete ini. Jadi ntar kalau kita delete, coba di delete mas. Nah ntar ada notifikasi dulu bahwa apakah benar mau ngapus ini. Coba di oke kan mas. Dia ntar langsung ke delete sendiri, langsung kehapus, dan juga kehapus di database-nya. Mungkin coba ya, tadi nggak dilihatin ada ya apa, jadi nggak ada tuh di situ. Mungkin kodenya langsung mas Stanley tolong. Di sini ada session start nih untuk memulai sesi PHP-nya. Nah untuk if set session login tuh untuk memeriksa apakah sudah login atau belum. Dia belum login, ntar dibalikin lagi ke halaman login. Jadi di sini kami harus login dulu untuk memeriksa untuk menggunakan dashboard inilah. Lanjut ke include config PHP ini untuk hubungkan ke database yang sudah dikonfigurasi. Terus untuk mengaktifkan laporan kesalahan yaitu error. Di sini untuk mengaktifkan laporan kalau menampilkan dan untuk menampilkan semua jenis kesalahan untuk developer aja. Developer pada jadi ntar errornya tuh kalau misalnya ntar nampilin di langsung di websitenya. Terus di if I set get name tuh ini memeriksa apakah parameter itu telah diterima melalui get, dan jika ya name disimpan dengan variabel name dan sudah ditampilkan dengan echo. Terus selanjutnya di if STMT tuh yang SQL tuh ntar buat ini query SQL-nya. Nah untuk if STMT kayak yang login tadi, if STMT MySQL ini untuk menggunakan MySQL Reader tuh. Terus ketemu lagi sama MySQL STMT bini parang nih untuk ikat parameter dengan name tipe string, terus dengan pernyataan SQL yang telah. Terus lanjut ke bawah di mas, di atas sedikit. Udah kode di MySQL execute ini menjalankan pernyataan jika dia berhasil. Terus akan ada delete, pesan delete sukses. Nah terus dia ntar langsung kalau udah sukses masih nampil di bagian
admin PHP yang tadi, seperti yang tadi udah dijalani. Terus misal dia kesalahan nih, ntar ada pesan something when error please try again gitu. Terus di MySQL-nya ada tampilannya di connection DB ini. Bagian selanjutnya buat yang tadi Eko itu jika persiapan penelitian SQL gagal, ntar pesan kesalahan ini dicatatkan bersama dengan informasi kesalahan dari database. Terus di bagian bawahnya else not prepare itu buat nih, jika NIM tidak ditemukan, ntar bakal ada nanti pesan NIM parameter not found gitu di segmen BR-nya. Udah sih menurut yang saya itu aja bagian delete dan sama loginnya. Saya serahkan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Ansar. Kita mungkin langsung aja lanjut ke Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Oke, selanjutnya saya langsung ke tampilan user, Mas. Nah, di sini ada menu data user yang isinya itu ada nama, email, dan password. Jadi ada edit dan juga delete. Coba edit, Mas. Nah, di sini ada 3 label. Yang pertama nama, email, dan juga password. Coba kita mengedit salah satu gitu. Coba Mas diedit. Nama diedit jadi user. Emailnya dan juga password. Nah, ketika diupdate dia langsung berubah sesuai yang kita mau. Kalau kita mau mengedit usernya gitu, langsung ke kodenya, Mas. Edit user. Nah, di situ ada session start, yaitu untuk memulai sesi PHP untuk melacak sesi penggunanya. Selanjutnya ada iSet session, itu untuk memeriksa apakah pengguna sudah logging. Jika tidak, maka akan mengalihkan ke halaman login lagi. Include config itu untuk menyertakan file konfigurasi untuk mengkoneksi ke database. Bawahnya yaitu server request method, itu untuk memeriksa apakah metode itu sesuai dengan permintaannya adalah post. Jika metode permintaannya adalah post, dia akan mengambil nilai ID user, nama, email, dan password dari input post yang telah dikirimkan oleh formulirnya tadi. Nah, yang selanjutnya ada update, itu untuk menyusun query SQL untuk memperbarui data berdasarkan ID usernya. Setelah itu ada MySQL prepare untuk mempersiapkan pernyataan SQL untuk dieksekusi dan mengembalikan objek pernyataan jika pernyataan itu berhasil. Setelah itu ada MySQL statement bawahnya untuk mengikat parameter nama, email, password, dan ID user ke pernyataan yang telah dipersiapkan untuk menunjukkan tipe datanya string, dan integer. MySQL statement execute, yaitu untuk menjalankan pernyataan jika berhasil, dan di bawahnya echo something when wrong, itu untuk menampilkan pesan kesalahan. Jika dieksekusi pernyataannya gagal, maka akan memunculkan kalimat seperti itu. Dan di bawahnya ada MySQL statement close, itu untuk menutup pernyataan yang telah dipersiapkan. Di bawahnya ada iSet get ID user,
yaitu untuk memeriksa apakah parameter ID user ada dan tidak kosong setelah menghapus spasi di awal dan akhir. Lanjut di ID user trim, yaitu untuk menghapus spasi di awal dan akhir dari nilai ID user dan menyimpannya dalam variabel di ID user. SQL select from user where, itu untuk menyusun query SQL untuk memilih data pengguna berdasarkan ID user. MySQL prepare untuk mempersiapkan penyataan SQL untuk dieksekusi dan mengembalikan statement penyataan jika berhasil. Setelah itu ada statement param lagi untuk mengikat parameter ID user ke pernyataan yang telah disiapkan untuk menunjukkan bahwa parameternya adalah integer. Selanjutnya ada execute lagi untuk menjalankan pernyataan yang dipersiapkan jika pernyataannya berhasil. Lanjut habis itu ada statement get result untuk mendapatkan hasil eksekusi dari pernyataannya. Bawahnya memeriksa apakah ada satu baris hasil, row nama untuk menyimpan nilai nama dari hasil query ke variabel nama, email juga untuk menyimpan nilai email dari hasil query ke variabel email, password pun juga sama, header location untuk mengalihkan pengguna ke halaman error jika tidak ada data yang tidak ditemukan atau kosong, exit untuk mengikat eksekusi. Sama di sini jika pernyataannya gagal maka akan muncul kalimat oops something went wrong. Bawahnya ada MySQL statement close untuk menutup pernyataan yang dipersiapkan untuk membebaskan. Habis itu terus bawahnya menutup koneksi ke basis data untuk memastikan tidak ada kebocoran koneksi. Location lagi untuk mengalihkan pengguna ke halaman error jika ID user kosong. Selanjutnya yaitu coba masuk ke halaman itu tadi user. Nah sekarang kita akan meng-delete salah satu nama ini, data usernya. Coba mas delete. Nah maka akan muncul seperti itu dan akan kehapus. Lanjut ke kodenya mas. Nah di sini I set season untuk memeriksa apakah pengguna sudah login, sama seperti yang tadi. Jika tidak, dia akan mengalihkan halaman ke login. Lanjut bawahnya I set ID user untuk memeriksa apakah parameter ID user ada dan tidak kosong setelah menghapus spasi awal dan akhir. ID user trim untuk menghapus spasi di awal dan akhir dari nilai ID user dan menyimpannya dalam variabel ID user. Setelah itu ada delete from user where ID user, yaitu untuk menyusun query SQL untuk menghapus pengguna dari tabel user berdasarkan ID user. Lanjut ada MySQL prepare untuk menyiapkan pernyataan SQL yang untuk dieksekusi, yaitu untuk mengembalikan objek pernyataannya jika berhasil. Di bawahnya lagi ada param seperti yang tadi untuk mengikat parameter ID user yang telah dipersiapkan, yaitu I menunjukkan parameternya adalah integer. Terus ada MySQL statement execute, yaitu untuk menjalankan pernyataan jika berhasil. Location user PHP untuk mengalihkan pengguna ke halaman user PHP. Lanjut ada pesan yang tadi oops something went wrong jika pernyataan salah atau eksekusinya gagal. Terus selanjutnya ada statement close untuk menutup pernyataan yang telah dipersiapkan untuk
Habis itu ada close untuk menutup koneksi ke base data dan memastikan tidak ada kebocoran koneksi. Header mengalihkan pengguna ke halaman error jika ID usernya kosong. Nah, mungkin itu saja. Saya lanjut. Saya lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang. Oke, mungkin kita lanjut saja ke anggota kelompok yang selanjutnya, yaitu mungkin Mas Niko. Silakan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebentar. Oke. Mas Stanley bisa ke file ya, login.html dulu, halaman login dulu. Oke, di situ bisa dipencet sign up dulu. Nah, di situ, oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Itu ada pendaftaran akun ya. Di situ bisa dilihat ada nama, email, password, sama confirm password. Nah, untuk yang continue with Google belum jalan karena emang kami belum merencanakan buat bikin. Jadi kita akan fokus ke kolom-kolom ini, text box yang sudah ada. Bisa ke codingannya, Mas? Ke yang HTML dulu. Oke. Nah, di situ sebentar di sign up.html, Mas. Sign up.html di bawahnya, di bawah. Sign up.html. Oke, di situ terhubung dengan yang sudah dan di line 109 itu terhubung dengan file signup.php ya. Bisa dilihat di situ. Nah, kita lanjut. Ya. Oke, di file signup.php ini saya akan jelaskan secara cepat. Oke, di sini ada yang paling awal itu ada 3 line ini, init set, display error, sama display startup error, sama error reporting. Nah, ini 3 line ini berguna untuk enable error, report error untuk pribadi. Selanjutnya itu ada require ons, backend, config itu untuk include atau masukkan konfigurasi database, file konfigurasi database. Habis itu ada $name, $email, $password, $config password. Dan di bawahnya lagi juga ada name_error, email_error, dan selebihnya lagi. Nah, 2 line ini fungsinya untuk mendefinisikan variabel dan ini inisialisasi dengan value kosong. Dengan value kosong. Oke. Sebentar. Habis itu ada if ya di situ. Jadi, nah, if ini berguna untuk memproses form data ya, data dari form
ketika form itu disubmit. Ya. Jadi yang pertama itu ada validasi nama dulu ya. Jadi jika empty, jika atau kosong nama dari form nama itu kosong, akan muncul pesan please enter your name. Nah, jika tidak maka akan diassign namanya gitu. Nah, setelahnya itu untuk email. Nah, yang email itu kurang lebih sama, cuma ada untuk mengecek email dulu. Ya, di sini kan ada $SQL select ID user from user with email. Nah, di situ untuk mencari apakah email yang mau didaftarkan itu sudah ada atau belum. Nah, itu dicek di sini. Jika itu false atau belum ada, maka akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu ini langsung ke else email, itu diassign. Nah, tapi jika nilainya itu true atau ada emailnya sudah terdaftar, maka akan dicetak this email is already taken. Nah, untuk selanjutnya itu jika koneksinya itu terjadi error, please try again later, itu jika ada koneksi ke database-nya itu error. Nah, selanjutnya itu juga ada fail to prepare sales statement. Nah, ini juga jika terjadi error gitu, terjadi error ketika memasukkan email. Nah, selanjutnya itu ada validasi password, validasi dan konfirmasi password. Nah, di percabangan ini yang password dulu itu kita diminta untuk masukkan password ke form yang tadi yang di front end-nya. Nah, jika kan normalnya itu password itu terdiri yang minimal 8 karakter. Nah, itu bisa dilihat else if strlen trim $_post, dan itu password, itu masukkan password. Nah, jika password itu kurang dari 8, maka akan dicetak password must have at least 8 characters. Nah, tapi jika sudah memenuhi syarat atau lebih dari 8, maka akan diassign ke password input. Nah, setelahnya itu ada konfirmasi password. Konfirmasi password itu sebenarnya sama, tapi cuma di sini hanya mengecek untuk kemiripan passwordnya, atau bukan mirip, tapi lebih serupa dengan password. Ya, jadi konfirmasi password itu harus sama atau serupa dengan password. Nah, di sini bisa kita cek seperti di sini. Nah, jika if confirm password itu kosong, maka akan keluar pesan please confirm password. Nah, selain itu atau jika sudah diisi, nah itu ada konfirmasi password. Tapi jika if yang di baris ini, if empty $password error and password tidak cocok dengan confirm password, maka akan dicetak password did not match. Tapi jika nilai perbandingan antara password dengan confirm password itu true atau sama serupa, maka di sini akan diloloskan, tidak akan dicetak apapun. Selanjutnya itu adalah sintaks untuk mengecek input errors sebelum dimasukkan ke database. Sini bisa kita lihat, itu dicek dulu name, email,
password sama config password itu dicek saja. Nah, di situ ada perintah SQL ya, insert itu user nama email password. Value-nya itu nanti yang sudah diisikan di di text box sebelumnya. Dan di bawahnya itu ada jika jika statement itu sudah benar, maka akan di bind variabelnya akan di bind dan disiapkan untuk menjadi statement yang menjadi parameters. Itu bisa dilihat param underscore name itu dijadikan name, param email menjadi email, param password menjadi password. Itu di sini kita akan menyimpan password itu sebagai plain text. Tapi lebih baiknya memang harus di hash ya, hashing. Tapi untuk kali ini kita akan plain text saja dulu. Nah, setelah itu jika sudah dicek, maka akan di-execute di ini. Jika di if my SQLi statement execute di situ. Nah, nanti di header filenya itu langsung kalau sudah selesai register, maka nanti akan diarahkan ke login page di login.html. Bisa dilihat. Setelah itu jika terjadi error, maka akan dicetak something went wrong, please try again later, seperti itu. Terus ada close statement, ya, MySQL statement close statement. Nah, tapi jika terjadi error ketika insert statement itu akan dicetak fail to prepare insert statement. Nah, seperti itu sih. Selanjutnya Mas Stanley bisa lanjut ke bagian login, bukan authenticate. Nah, loginnya bisa dicoba login dulu Mas. Kalau udah ada user yang udah ada, atau belum bisa di sign up aja itu. Itu terjadi error ya karena passwordnya kurang dari 8 karakter. Nah, itu sudah, kalau udah kembali ke halaman login, itu berarti sudah ke register ya. Coba Mas masuk dengan yang tadi, yang udah di sign in tadi. Nah, udah masuk ya. Jadi sudah lolos. Nah, Mas tolong ke codingan authenticate. Nah, di situ bisa kita lihat ya, ini sebenarnya cuma sales dari table user ya ini. Jadi saya akan jelasin secara cepat aja. Ini juga menggunakan metode POST ya. POST, jadi yang processing form data itu, nah, itu menggunakan metode POST. Nah, itu bisa dilihat dalam textbooknya akan muncul tulisan hint text group publish enter your email, dan di password akan diminta untuk please enter your password. Nah, itu kita masukkan email dan password.
Setelahnya kita memvalidasi kredensialnya. Bisa dilihat di validate credential itu ada perintah SQL ya, select ID, user, email, dan password dari user, di mana email itu yang diinputkan seperti itu. Nah, nanti ada bind variabel juga seperti yang di sign up tadi. Terus ada set parameter yaitu parameter email itu jadi email. Habis itu ada execute statement yang sudah disiapkan. Setelah itu ada store untuk menyimpan hasil untuk jika untuk mengecek email apakah email itu ada atau tidak gitu. Nah, jika email itu ada maka akan dilakukan verifikasi password. Nah, bisa dilihat di situ bind result variables. MySQL statement bind result. Nah, di situ adalah untuk memverifikasi passwordnya. Bisa dilihat. Nah, jika password yang diinputkan itu salah, maka akan dicetak the password you entered was not valid gitu. Tapi jika emailnya yang salah, maka akan dicetak no icon found with that email. Nah, selebihnya jika ada terjadi kesalahan koneksi ke database akan dicetak oops something went wrong, please try again later. Itu ya, itu pesan default sih. Nah, selebihnya jika ada kesalahan koneksi yang spesifik dengan database maka akan dicetak error kodenya. Selain itu jika ada kesalahan di input email atau password yang error itu akan dicetak kode kesalahannya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Saya serahkan ke stand Mas Henry lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian saya. Nah, saya mengerjakan di sini admin yang diambil dari database itu akan muncul di sini dalam bentuk card. Dan ini datanya itu diambil dari database secara langsung, namanya dan juga name-nya. Nah, mari kita ke kodenya. Nah, di indeks kode utamanya itu berada di index.html. Nah, di sini scriptnya ini dia membuat sebuah event listener yang mengambil data admin dengan menggunakan file PHP get admin data yang ada di sini. Terus dia akan membuat card yang sesuai dengan kriteria yang ada di sini dan mengassign nama dan name-nya ke teks-teks yang ada pada card tersebut. Nah, kode utamanya itu ada di get admin data. Di sini dia melakukan koneksi ke database. Terus setelah membuat koneksi, kita mencoba koneksinya apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kode SQL-nya yaitu select name, nama, dan gambar from table admin. Di sini cukup simpel, dia cuma mengambil name, nama, dan direktori gambarnya dari database admin. Terus menampilkan dengan menggunakan fetch iso. Nah, setelah semuanya ditampilkan,
database-nya pun, koneksi ke database-nya pun ditutup, dan muncullah teks-teks ini sesuai dengan nama-nama yang ada di database. Terus kalau diperhatikan tadi lokasi, nah di sini kita bisa menginputkan komentar dan juga memberikan rating. Mari kita coba memberikan rating atau ulasan lah ya. Tempatnya sangat indah dan ramah buat turis. Kita kasih bintang 4 untuk Jungwook. Kirimkan. Nah, dia akan masuk ke database. Kita coba lihat di database komentar. Nah, sangat indah dan ramah buat turis. Langsung saja kita ke kodenya. Tadi karena saya komennya di Jungwook, jadi kita lihat di sini. Nah, di sini dia membuat scriptnya itu membuat event listener lagi yang mengambil rating value dan juga semua kelas star itu kalau misalnya kita lihat di Jungwook ada di mengambil elemen dengan nama ID rating value. Jadi semua dengan rating value, ID-nya rating value. Kan kelasnya itu star. Kalau misalnya kita pencet tadi bintang 4, maka dia akan menyimpan angka 4 ke dalam konstan variabel stars. Rating value juga sama. Dan ini itu di loop, jadi setiap kali dia diklik maka dia akan tersimpan. Sudah, mungkin segitu saja dari saya, dan segitu juga dari kelompok kami, mungkin kelompok web travel juga. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.